Halo, selamat sore pendengar. Badan Gizi Nasional membentuk tim khusus untuk memastikan bantuan benar-benar diterima. Badan Gizi Nasional juga mendapati sejumlah satuan pelayanan gizi atau SPPG melakukan pelanggaran standar layanan. Dalam periode awal April, BGN telah memberikan sanksi pemberhentian sementara terhadap 41 SPPG. Kini jumlahnya mencapai 362 unit di wilayah 2 atau di wilayah Pulau Jawa. Lalu bagaimana upaya Badan Gizi Nasional menutup celah praktek nakal yang dilakukan oleh oknum di SPPG? Kami temui Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sonjaya. Saya akan sapa beliau. Halo, selamat sore Pak Sony. Selamat siang Pak Wirjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh pemirsa di Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony, baik. Pak Sony, kami ingin tahu update sekarang Pak Sony karena yang kita ikuti adalah BGN beberapa waktu lalu memberikan sanksi kepada banyak SPPG ternyata yang dianggap tidak memenuhi standar layanan yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Nah, sejauh ini bagaimana Pak Sony update-nya Pak? Ya, ada 362 di wilayah 2 ya. Jadi wilayah operasional program makan bergizi gratis ini kita bagi 3. Yang pertama wilayah 1 itu Sumatera, wilayah 2 Jawa, wilayah 3 itu Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jadi kemarin 362 itu hanya untuk wilayah 2 saja. Namun wilayah 1 dan 3 juga ada. Kenapa kok yang menonjol wilayah 2? Karena memang konsentrasi penerima manfaat ya sebagaimana dengan kepadatan penduduk wilayah 2 atau Jawa lebih tinggi. Oleh karena itu relatif jumlah kejadian juga lebih banyak. Jadi hari itu merupakan kalau itu kok wilayah 2 menonjol ya memang karena jumlah penduduknya banyak, penerima manfaat juga demikian. Gitu Pak. Iya, biasanya pelanggaran seperti apa Pak yang dilakukan oleh SPPG ini Pak? Pelanggaran itu disuspend ya. Disuspend itu ada 2. Yang pertama karena kejadian menonjol. Kejadian menonjol ini terkait dengan konsumsi MBG yang yang memberikan dampak kepada penerima manfaat. Yang kedua adalah karena sarana dan prasarana SPPG. Nah, jadi biasanya kalau sarana prasarana SPPG itu satu ketidaklengkapan IPAL. IPAL ini prasyarat mutlak ya. Karena SPPG itu kan harus dilengkapi dengan SLHS, Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi, ada lagi HACCP, halal, sertifikasi halal, dan lain-lain. Nah, yang pertama itu adalah sertifikasi SLHS. Nah, agar SPPG itu hygiene dan sanitasinya betul-betul terjamin, maka syarat-syarat untuk mendapatkan SLHS harus dipenuhi tentunya. Salah satunya adalah bahwa keberadaan SPPG itu jangan memberikan dampak, jangan berpengaruh atau menimbulkan dampak lingkungan, ya polusi seperti itu ya, polusi air misalkan air reduksi dari proses MBG, pencucian alat-alat masak yang mengandung banyak jelantah, lemak, kemudian juga sisa-sisa makan, itu jangan sampai masuk ke parit atau ke sungai tanpa ada proses penyaringan. Oleh karena itu maka harus wajib memiliki IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Nah, di dalam pelaksanaannya banyak yang saya katakan IPAL yang aspal. Nah, aspal ini seperti IPAL tapi hanya berupa kotak saja, tidak ada di sana media penyaring gitu kan. Jadi seperti seolah-olah IPAL tetapi hanya kotak saja, bahkan ada yang berbentuk septic tank. Ya, ya ini mungkin keanekaragaman pemahaman tentang IPAL itu sendiri ya. Alhamdulillah step by step sekarang karena gencar terus dilakukan sosialisasi dan pengecekan ke lapangan, sudah mulai tumbuh ini awareness, tapi ya kembali lagi harus diawali dengan pemberian sanksi. Nah, dengan 362 di suspend, dampaknya alhamdulillah, bahkan kami sudah memberikan arahan
30 hari pertama sejak dinyatakan operasional, apabila pemilik yayasan atau mitra BGN tidak juga melakukan pendaftaran untuk mendapatkan SLHS, maka kami beri suspend. Nah, ini alasan yang pertama. Kemudian sejak pendaftaran, 30 hari kemudian setelah pendaftaran, apabila SLHS itu belum juga terbit, kami lihat dulu. Tidak terbitnya LHS ini karena aspek administrasi dari Dinas Kesehatan, ataukah karena memang mitranya tidak mau melengkapi persyaratan. Nah, kalau alasan yang kedua, ternyata arahan dari Dinas Kesehatan lengkapi persyaratan ini itu tidak juga dilengkapi, ini artinya mitranya tidak punya itikat baik. Nah, ini kemudian disuspend juga. Nah, kemudian pelanggaran yang lain yang menyangkut sarana prasarana biasanya alur. Nah, di SPPG itu kalau kita katakan kita sebut dapur ya, dapur atau SPPG itu ada alur. Alur itu tidak boleh ada cross contamination. Jadi alur itu bisa alur I dari masuk sampai keluar itu tidak boleh bertemu. Ada juga L, ada U, ada S. Jadi tidak boleh X. Barang datang di pintu 1, kemudian masuk ke tengah, nanti balik lagi ke tengah. Nah, ini namanya ada kemungkinan terjadinya kontaminasi silang. Nah, ada beberapa dapur yang tidak memperhatikan alur, maka kemudian kita sarankan untuk melakukan perbaikan. Setelah disarankan untuk melakukan perbaikan, tidak juga dilakukan perbaikan, ya kemudian kami suspend. Kami suspend, diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Itu Pak Wiryo. Ya. Pak Sony, kalau mengikuti alur yang sudah disarankan oleh BGN, harusnya ini tidak akan terjadi masalah Pak Sony ya, baik dari sisi kualitasnya, kemudian juga dari ekosistem SPBG-nya betul-betul kebersihannya terjaga, kemudian limbahnya juga ada jarak, ada ketentuan yang memungkinkan tidak akan tercampur baik udara, bau dan sebagainya. Tetapi yang terjadi di lapangan dan temuan 362 ini membuktikan bahwa mereka, para pengelola SPPG ini, belum sepenuhnya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh BGN, Pak. Nah, upaya apa lagi menutup celah ini, Pak Sony, sehingga mudah-mudahan angkanya akan terus ditekan, bukan malah banyak. Karena ini kan ini baru di Pulau Jawa nih Pak Sony ya, belum di wilayah lainnya yang secara geografis barangkali nanti tantangannya juga akan berbeda lagi Pak Sony. Ya, jadi Pak Wiryo, kalau secara umum kami lihat angka ini tinggi banyak dari dapur-dapur yang didirikan pada awal program MBG, yaitu Januari, Februari, Maret tahun 2025. Memang pada waktu itu kan baru dibuka. Kami akui ya tidak bisa sempurna seperti sekarang. Sekarang pun kita belum sempurna kan, karena terus melakukan perbaikan. Apalagi pada Januari, Februari, Maret. Ya, pemahaman juga belum sepenuhnya diserap oleh para pelaksana program. Dan oleh karena itu kami lakukan terus himbauan, bahkan saya pernah menyampaikan sudah berakhir masa berada pada zona nyaman. Nah, ya. Jadi kemarin awal-awal kan seperti itu, tapi sekarang sudah mulai pengetatan. Alhamdulillah untuk SPPG yang baru itu relatif lebih baik. Ya, relatif lebih baik, bangunan-bangunan lebih baik, ya. Untuk Januari, Februari, Maret itu memang ya mohon maaf ya, pada waktu itu memang dilakukan percepatan, ya. Kemudian personil dari BGN sendiri yang melakukan pengawasan masih sangat-sangat terbatas dan kita dituntut untuk melakukan percepatan sehingga akhirnya ada kelemahan. Nah, sekarang kita lakukan perbaikan. Dari 27.000 ya sekarang sudah 27.400 lebih SPPG ya disuspend, tercatat 362 ya. Sempat kemarin mencapai angka 900, tapi alhamdulillah sudah lakukan perbaikan-perbaikan.
Ya, Pak Sony yang disuspend ini, dia diberikan kesempatan berapa lama sehingga mereka bisa beroperasi kembali, Pak? Bergantung kepada tingkat tingkat kekurangannya. Ya, kalau misalkan IPAL, kalau belum ada sama sekali IPAL, ya berarti membangun IPAL itu kan butuh paling tidak 2 minggu, Pak. Ada juga yang hanya 1 minggu dia sudah beroperasi kembali karena memang sudah lakukan perbaikan. Mekanismenya ketika surat pemberitahuan tentang suspend disampaikan, nah kemudian dari sana kemudian operasional berhenti. Nah, setelah mitra selesai melakukan perbaikan, mitra bersurat kembali kepada BGN menginformasikan bahwa arahan-arahan atau kekurangan telah diperbaiki. Nah, kemudian BGN menerima surat, kemudian kami cek minta Korwil, Karek untuk melakukan pengecekan kembali. Apabila dinyatakan sudah, demikian juga dengan Deputi Tawas ya, pemantauan pengawasan. Oke, ketika sudah diterima, dilakukan cek ke lapangan, sudah sesuai, maka suspendnya dicabut kembali. Kalau di bagian pengawasan, Pak Sony, apakah personilnya sudah mencukupi untuk melakukan pengawasan terhadap 27.400 lebih ya SPPG yang sekarang sudah beroperasi? Kalau kita melihat jumlah, kan pasti akan selalu kurang. Tapi kami tidak mau terjebak di dalam kalimat kurang. Optimalkan personil yang ada. Alhamdulillah kegiatan tetap berjalan dengan personil yang ada saat ini. Dan kami terus akan meningkatkan kecukupan personil ini. Salah satu yang paling menyolok adalah keberadaan KPPG, ya, Kepala Kantor Pemenuhan Gizi, yang harusnya ada pada tingkat kabupaten, berarti kita butuh 514. Saat ini baru 20, Pak. Oleh karena itu, BGN sedang melakukan proses penambahan kepala KPPG. Nah, inilah mereka yang nanti akan menjadi personil-personil yang melakukan pengontrolan pada tingkat kabupaten kota. Jadi mengoptimalkan tim yang ada ya Pak Sony ya. Ya, Berarti ada prioritas dong Pak Sony ya. Misalnya di Pulau Jawa karena banyak dugaan pelanggarannya misalnya maka akan diterjunkan lebih banyak di Pulau Jawa. Sementara di wilayah lainnya barangkali supervisi secara rutin dilakukan ke SPPG begitu Pak Sony. ya. Dan selain personil struktural yang ada di BGN, Pak, yaitu di bawah Kedeputian Pemantauan Pengawasan. Jadi Kedeputian Pemantauan Pengawasan itu ada 3 direktur, ya, direktur wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Kami juga secara fungsional memiliki personil-personil yang melakukan pengawasan di lapangan, bahkan sampai ke tingkat desa, yaitu 30.000 lebih SPPI yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Nah, mereka juga kita beri tugas untuk melakukan pengawasan dan pengecekan di lapangan. Baik, Pak Sony untuk jenis pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh SPPG itu pelanggaran apa saja Pak Sony? Terkait dengan kejadian menonjol tentunya, ya. Betul, Kejadian betul. menonjol terkait dengan konsumsi MBG, yaitu konsumsi MBG yang mengakibatkan adanya gangguan pencernaan seperti sakit perut dan lain-lain, itu sangat pasti diawali karena ada pelanggaran SOP. Ya. BGN itu telah menyusun SOP. SOP apa? SOP tahapan produksi. Dari mulai bahan baku datang, ada SOP-nya. Siapa yang menerima jam berapa itu dicatat, kondisinya seperti apa, selanjutnya disimpan di mana. Nah, ini yang terhadap SOP inilah terjadi pelanggaran. Contoh Pak. Daging ayam dikirim ke SPPG itu jam 5 sore. Ini beberapa kejadian ya, kita lihat dari studi kasus ya, beberapa kejadian. Daging ayam dikirim jam 5 sore. Itu sudah dipotong-potong, dicuci, kemudian diungkep. Jam 5 sore diungkep. Setelah diungkep, kemudian daging ayam disimpan di ruangan dalam keadaan suhu ruangan. Jam 5 sore. Jam setengah 1 malam digoreng. Jam setengah 1 malam digoreng, kemudian didistribusikan jam 7, jam 8 pagi dimakan. Berarti kan itu sudah 15 jam. Nah, ini kan pelanggaran. Seharusnya preparation, seharusnya
SOP-nya itu pada saat daging ayam diterima, misalkan jam 17, setelah dicuci dia masuk freezer. Kemudian dibuka lagi tengah malam pada saat mau dimasak. Nah, ini SOP-nya. Ada SOP juga, misalkan SOP pengecekan freezer. Sudah betul daging ayam diterima jam 17 masuk ke freezer, tetapi petugas tidak melihat suhu freezernya. Nah, suhu freezernya itu tidak berada pada titik beku. Sehingga pada saat jam 1 malam atau jam 1 malam daging ayam dikeluarkan dari freezer, itu sudah tidak dalam keadaan beku, tetapi darahnya aja masih cair. Nah, ini kan pasti busuk ya, bau busuk, dan ini kemudian masih dipaksakan dimasak. Nah, ini pelanggaran sudah di warning ya berkali-kali. Awal-awal kami belum memiliki aturan disiplin ya. Alhamdulillah sekarang Biro SDM sudah menyusun aturan disiplin untuk para SPPI, yang mana aturan disiplin ini akan dijadikan dasar apabila terjadi pelanggaran diberikan sanksi. Nah, kan kita tidak boleh memberikan sanksi apabila dasar hukumnya tidak ada. Nah, sekarang dasar hukumnya sudah ada, pelanggaran-pelanggaran tersebut diberikan sanksi. Jadi SOP seperti itu, Pak. Misalkan contoh, memasak tidak boleh terlalu dini. Memasak nasi misalkan jam 1 atau jam 2 malam. Ini ada yang mulai masak nasi jam 12. Nah, seperti itu. Ini kan tentu basi. Kejadian terakhir contoh yang di Duren Sawit, itu spaghetti sausnya dipanaskan jam setengah 12 malam. Jam 3 pagi dimasukkan ke dalam cup, kemudian jam 8, jam 9 didistribusikan. Kita bayangkan kalau kita makan di rumah, sausnya itu sudah dalam suhu terbuka, suhu ruangan dan keadaan terbuka dari jam setengah 12 malam, kira-kira kita juga kan nggak mau makan saus itu. Nah, ini pelanggaran-pelanggaran SOP. Jadi sekali lagi, umumnya kejadian menonjol terkait konsumsi MBG terjadi karena adanya pelanggaran SOP. Baik. Nah, mengantisipasi terjadinya pelanggaran SOP untuk kualitas, lebih kepada kualitas makanan yang nanti akan disajikan, apakah sudah SPPG ini sudah menjalani SOP, misalnya harus ada chef tersendiri, kemudian ahli gizi barangkali ya, karena memasak dengan jumlah yang sangat besar ini kan harus detail banget. Waktu memasaknya seperti yang tadi Pak Sony sampaikan, ada jam memasaknya, kemudian berapa lama dan lain sebagainya secara teknis, itu kan hanya barangkali yang memang katakanlah sudah memiliki sertifikasi, misalnya yang lebih paham itu Pak Sony. Ya, jadi di SPPG itu terdiri dari personil ya. Personil yang mengawaki SPPG terdiri dari satu kepala SPPG, yaitu mereka yang telah dididik di dalam program SPPI, yaitu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Kemudian kepala SPPG dibantu oleh pengawas gizi dan pengawas keuangan. Nah, kemudian juga mitra menyiapkan 47 relawan yang berasal dari penduduk di sekitar SPPG. Ini yang diutamakan saudara-saudara kita yang berada pada tingkat kemiskinan ekstrim ya, desil 1, desil 2. Nah, mereka dibagi tugas. Ada kepala juru masak, ada bagian preparation, ada bagian pemorsian, ya, termasuk cuci ompreng. Ya, cuci ompreng ini jabatan paling basah Pak Wiryo di SPPG ya. Nah, kemudian ada juga mitra, iya ini jabatan basah karena dari awal sampai akhir basah terus ya. Kemudian ada juga mitra yang menyiapkan chef ya, menambah tenaga dengan chef atau juru utama masak. Nah, tentu diharapkan seluruh SPPG sih dilengkapi dengan juru utama masak ya. Tetapi di dalam aturan di BGN, saya di dalam Juknis sih, sementara yang wajib itu pengawas gizi dan pengawas keuangan. Nah, jadi pada kesempatan ini juga saya menghimbau seluruh mitra ya lengkapilah dengan juru utama masak. Mengapa? Karena fungsinya beda. Kalau pengawas gizi kan untuk menghitung kandungan gizinya berapa, tapi kalau chef variasi makannya bagaimana supaya makan kangkung ya digoreng begitu saja, tapi kalau divariasikan, nah ini tugasnya juru utama masak. Nah, ini diharapkan sih optimalnya seperti itu. Nah, kemudian SOP ini ya telah
diberikan dalam bentuk soft copy, sudah disebarkan. Bahkan kami juga menggunakan aplikasi yang kami susun, namanya Point of Production, itu untuk mengontrol pelaksanaan proses produksi. Jadi misalkan preparation harusnya jam 21. Nah, jadi di dalam point of production itu bisa terlihat jam berapa sebetulnya dia mulai, karena ada tombol yang harus ditekan ketika dia mulai bekerja, rek, nah mulai jam sekian. Nah, kemudian CCTV juga, alhamdulillah mitra-mitra sudah memasang CCTV. Ya, CCTV sebagian besar bisa kami lihat di sini, ya, bisa termasuk apabila ada pelanggaran-pelanggaran. Kemarin ada beberapa pelanggaran, kami minta tolong dokumen pendukung berupa CCTV bila ada dikirim. Nah, itu banyak, ya, banyak. Bahkan dari CCTV itu kami bisa melihat ada beberapa pelanggaran. Nah, fungsinya CCTV itu sendiri untuk mengontrol, misalkan SOP-nya itu seluruh relawan yang masuk ke dalam gedung atau bangunan SPPG wajib menggunakan hairnet, tutup kepala, menggunakan masker, sarung tangan, kemudian APD, kemudian menggunakan sandal khusus, tidak boleh sandal dari luar ruangan masuk. Nah, ini terlihat dari CCTV apabila terjadi pelanggaran. Nah, jadi kami di sini bisa melihat, ya, ada AI juga, ketika ada orang tidak pakai hairnet masuk ke dalam SPPG langsung ada kotak merah di kepalanya. Terlihat ini tidak pakai hairnet. Itu sebagian sudah bisa termonitor seperti itu. Nah, jadi kami terus berupaya bagaimana SOP ini ditegakkan. Gitu Pak Wirjo. Ya, Pak Sony, tentu yang dilakukan BGN, kalau kita lihat juga kan banyak informasi di media sosialnya BGN, termasuk juga di media sosialnya Pak Sony, ya. Karena kebetulan saya juga memonitor juga yang dilakukan Pak Sony, sidak-sidak dan lain sebagainya, sosialisasi. Hanya saja memang Pak Sony, karena ini program prioritas Presiden, saya rasa memang ini harus menjadi atensi meminimalisir sekecil apapun kesalahan yang dilakukan oleh SPPG. Karena sekali lagi di SPPG yang tadi disuspend ini juga, saya rasa edukasinya juga harus lebih kuat lagi ke depannya Pak Sony. Ini kan menyangkut banyak hal Pak Sony, ya, selain kesuksesan program Presiden, juga layanan yang standarnya itu sudah sangat ketat mengenai gizi. Jangan sampai justru nanti ada temuan-temuan tadi soal dampak kepada penerimanya yang sakit dan lain sebagainya Pak Sony. Ya, ya, betul Pak. Ya, oleh karena itu SOP ini merupakan tantangan bagi kami agar betul-betul terinternalisasi kepada seluruh relawan, bukan hanya kepada SPPG saja. Jadi SOP ini bukan hanya dipahami oleh kepala SPPG, seluruh relawan wajib. Ya, tentu terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. Kalau dia petugas cuci ompreng, ya dia harus menguasai bagaimana SOP tentang mencuci ompreng. Dan lain-lain. Ini tantangan kami yang terus-menerus kami pantau pelaksanaannya, Pak. Iya. Pak Sony, untuk juru utama masak ini, chef ini, Pak Sony, apakah seluruh SPPG sekarang sudah memiliki itu atau sudah mutlak memiliki juru masak utama itu, Pak Sony? Belum semua, Pak. Jadi kami saat ini membentuk tim, ya, tim grading namanya. Jadi terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama melakukan pemantauan sertifikasi. Jadi ada beberapa sertifikasi yang diwajibkan. Yang pertama SLHS, yang kedua halal, yang ketiga HACCP, ya, yang keempat itu SAFE juga. Nah, ini. Nah, tim yang pertama ini melakukan pemantauan SPPG mana yang sudah memiliki sertifikat tersebut dan di mana yang belum. Ini ada di dalam sistem, kami lihat terus dan kami evaluasi kepada seluruh jajaran, kami informasikan mana yang belum, mana yang sudah. Nah, setelah itu nanti dari tim pertama ini dijadikan dasar oleh tim kedua, tim grading. Tim grading itu untuk melakukan appraisal.
investasi SPPG ini berapa sebetulnya nilainya. Nah, ini nanti akan dijadikan dasar untuk menghitung besarnya insentif yang diberikan. Jadi kalau sekarang kan rata dulu nih. Nah, ini juga memiliki dampak ya setelah kami lakukan pendataan ini, ya otomatis mitra-mitra berupaya untuk memenuhi apa yang kami tetapkan, sertifikat-sertifikat apa yang kami tetapkan. Rata-rata mereka sudah memiliki 4 sertifikat itu, Pak Sony. Sudah Pak, kami lihat datanya ini yang sudah bercontoh nih untuk HACCP. HACCP sekarang ini sudah ada 962, kemudian sertifikat SAFE itu sudah ada 7.174, kemudian sertifikat halal sudah ada 3.152, kemudian SLHS sudah ada 10.812. Kemudian ada lagi sistem manajemen keamanan pangan atau FSMS ISO 22.000 itu sudah ada 745. Jadi kami datakan terus Pak setiap hari. Iya, iya. Dan itu datanya terus bertambah ya Pak Sony ya. Setiap hari update Pak. Oke, Pak Sony, kalau untuk SPPG yang disuspend ini kan mereka selama ini melayani untuk MBG ya, kepada siswa, kepada anak-anak yang ada di sekitar SPPG itu. Nah, ketika mereka disuspend, ada penggantinya nggak Pak Sony? Ya, nah ini yang belum didetailkan Pak. Sebetulnya peranan koordinator wilayah ketika ada suspend, ada SPPG yang dihentikan, berarti kan ada penerima manfaat yang jeda menerima MBG, ya. Nah, ini peranan Korwil lah yang mengatur sementara ini diisi oleh SPPG mana. Nah, ini yang belum lancar. Ke depan ini akan kami tekankan pengaturan ketika ada yang disuspend itu sementara dihandle oleh SPPG mana. Dan di sini dengan adanya insentif yang merata tanpa dihitung porsi lagi, mitra tidak menghitung untung rugi. Waduh, gara-gara ada yang disuspend, maka kemudian saya harus ngambil alih. Waduh, jadi bengkak dong. Nah, ini tidak. Jadi mitra tidak menghitung itu. Kenapa? Karena insentifnya sama. Itu Pak. Nah, ini PR kami Pak. Insya Allah kami mengatur ini sehingga tidak ada penerima manfaat yang dirugikan ketika SPPG disuspend. Betul Pak, jangan sampai gara-gara SPPG-nya yang bermasalah, ya kan? Yang penerima manfaatnya juga kena getahnya. Betul Pak. Betul. Ya. Ya, Pak Sony, kalau di luar Pulau Jawa bagaimana Pak Sony? Apakah khususnya di 3T ya, daerah 3T, Ya. sejauh mana BGN melakukan pemantauan di wilayah tersebut Pak Sony? 3T ini saat ini belum operasional Pak untuk SPPG pada daerah terpencil. Insya Allah dalam waktu dekat kami sudah datakan ada 900 SPPG pada daerah terpencil yang sedang kami fokuskan, kami persiapkan untuk operasionalnya dalam waktu dekat. As soon as possible ini Pak, sedang kami susun. Kenapa? Karena bukan hal yang mudah untuk menetapkan KSPPG pada daerah-daerah terpencil. Kan? Kemudian mencari lagi pengawas gizi dan pengawas keuangan. Nah, ini sedang kami susun betul. Insya Allah kami berkoordinasi rapat dengan Kementerian Dalam Negeri. Kami baru bersurat dengan Kementerian Dalam Negeri karena ada beberapa pola yang akan kita siapkan, bagaimana pemerintah daerah turut serta menyiapkan pengawas gizi dan pengawas keuangan, sehingga nanti diharapkan local boy for local job yang diterapkan di sana. Pak Sony, arahan baru dari Presiden kan untuk MBG ini
masyarakat yang kurang gizi Pak Sony ya, misalnya di daerah-daerah. Nah ini bagaimana Pak Sony? Ya, tindak lanjut arahan tersebut kami siapkan detail betul, Pak. Yang pertama, konkretnya adalah kami sedang menyiapkan berita acara dari para kepala sekolah. Contoh, di dalam satu kelas ada 50 siswa. Maka di sana kepala sekolah, pihak sekolah bertanya, dari 50 itu berapa orang yang tidak mau menerima MBG? Kami datakan. Itulah yang menjadi ukuran kami. Misalkan ada dari 50 ada yang 5 yang tidak, yang 5 itu ya nanti tidak, yang diberikan untuk satu kelas itu hanya 45 orang. Karena kami juga harus berpikir dampaknya bagaimana. Ya, kan tidak bisa bangkunya sekolahnya di garisnya dipisahkan nih, yang tidak menerima MBG, yang ini. Nah, ini teknisnya betul-betul kami harus pikirkan. Untuk sementara konkret adalah kami siapkan berita acara. Contoh, satu sekolah peserta didiknya 500, dari 500 itu berapa orang? Dan siapa saja yang tidak menerima MBG. Nah, sehingga nanti betul-betul pengiriman tersebut tidak lagi ke sekolah tersebut tidak lagi 500, tapi dikurangi dengan siswa yang tidak menerima. Jadi seperti itu, Pak, salah satu pelaksanaannya. Iya, yang jelas kalau untuk di daerah-daerah di luar Pulau Jawa, upaya untuk pemenuhan SPBG, jumlah operasional SPBG terus diupayakan ya Pak Sony ya. Ya, jadi saat ini yang siap operasional, Pak, sudah jadi 900 SPPG, yang sedang berproses masih membangun, ada yang 0% sampai 90% itu sekitar 2.000, dan sisanya tahap berikutnya sekitar 3.800 akan dilakukan pendaftaran kembali. Untuk SPPG daerah terpencil. Oh oke, yang dilakukan pendaftaran kembali, dibuka pendaftaran kembali khusus untuk daerah terpencil Pak Sony ya. Daerah terpencil, dan ini melibatkan pemerintah daerah. Jadi nanti daftarnya ke pemerintah daerah. Kami terima surat nanti dari bupati, daerah terpencil di mana saja, penerima manfaatnya berapa. Di sana didirikan satu SPPG. Ya, kapan itu targetnya Pak Sony? Kami buka pendaftaran insya Allah mulai minggu depan. Ya, ini saat ini masih fokus kepada penyiapan yang 900 itu, Pak. Oke, baik. Kalau yang di daerah terpencil ini Pak Sony, hitung-hitungannya kebutuhan SPBG-nya berapa begitu? Sudah di ini Pak, tercatat Pak. Data awal yang kemarin tahun lalu kami datakan sekitar 8.700 ya. Tapi itu kami tidak yakin fix bahwa angkanya segitu, karena bisa jadi nanti tiba-tiba dari pulau mana muncul kan kami belum terima MBG, berapa jumlahnya, 50 orang misalkan, atau ada contoh misalkan ada suku-suku tertentu ya, seperti suku anak dalam, kan kami harus datakan betul, dan juga tidak bisa disamaratakan mekanismenya atau metodenya, kan kami harus betul-betul komunikasi dengan beliau-beliau, jangan sampai juga program ini ternyata melanggar cara-cara yang menjadi adat kebiasaan mereka gitu. Jadi tetap mengedepankan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat ya, misalnya tidak juga memaksakan harus nasi misalnya, tetapi misalnya sagu dan lain sebagainya itu bisa jadi alternatif pilihan juga ya Pak Sony, maksudnya di daerah-daerah tertentu ya. Iya Pak, ya karena kan prinsipnya kami tidak membatasi jenisnya, tetapi kan kelompoknya ini protein, ini karbohidrat. Nah karbohidrat itu kan kami tidak bisa paksakan harus nasi. Betul. Kalau memang memang tidak makan nasi, jangankan di daerah terpencil, di kota-kota besar saja ada yang fobia terhadap nasi. Sehingga kami tanya, maunya makan apa? Saya kentang. Ya udah, akhirnya SPG-nya menyediakan kentang. Ya, yang jelas ini sudah direkomendasikan di wilayah itu ya Pak Sony ya. Ya, Pak. Ya, Pak Sony terkait dengan beberapa temuan yang viral-viral ini memang bagian jadi repot karena
banyak SPPG yang menyiasati menu Pak Sony sehingga viral gitu ya untuk beberapa hari, langsung untuk beberapa hari 3 atau 4 hari begitu ya diberikan Ya. langsung begitu. Ini kan yang videonya kemudian banyak beredar dan ini justru merugikan BGN sendiri Pak Sony. Bagaimana menjelaskan kepada masyarakat dan menangani masalah tersebut Pak Sony? Ya, sebetulnya itu beranjak dari pemikiran bahwa asupan gizi tidak boleh terputus. Jadi kalau seandainya liburnya 4 hari kan, 4 hari itu tidak ada asupan gizi. Nah, jadi dasarnya dari niat baik, itikat yang baik supaya asupan gizi tidak terputus, maka selama libur, misalkan masuk sekolah Senin Selasa, Rabu Kamis libur, Jumat masuk. Nah, bagaimana Rabu Kamis ini kemudian tetap ada asupan gizi. Nah, itu. Namun ternyata pelaksanaan di lapangan betul-betul dipahami, diserap pemahamannya dengan bervariasi. Ya, ada yang bahkan ada yang sampai ngirim buahnya untuk kelapa gitu kan? Itu sudah teguran keras kami sudah sampaikan. Kok bisa buah kelapa dikirim 1 butir gitu kan? Ya, ya itu kan pemahaman dan itu di daerah ya. Ya, ya, Nah, ya. dan ini sudah kami rubah petunjuk teknisnya, tidak ada lagi namanya bundling. Tidak ada lagi bundling, jadi eh, MBG menunya itu diberikan atau maksudnya MBG itu diberikan apabila siswa ada di sekolah. Kalau libur ya tidak diberikan. Ya. Gitu. Sekarang sudah Juknisnya sudah seperti itu. Jadi tidak ada lagi bundling untuk 3 hari ke depan gitu Pak ya. Jadi sekali lagi bundling itu kemarin didasari oleh pemikiran bahwa asupan gizi jangan sampai terputus lama gitu Pak. Ya, ya. Poinnya di sana sebetulnya Pak Sony ya. Ternyata Ya, SPPG di daerah kreativitasnya berlebihan gitu Pak Sony ya. Baik, Pak Sony ya, terakhir, ini sekaligus imbauan ya Pak Sony dari BGN khususnya Pak Sony sebagai wakil eh, kepala bidang organisasi, maksud kami operasional pemenuhan gizi, informasi apa yang perlu disampaikan kepada seluruh SPPG sehingga mereka betul-betul komitmen menjalankan aturan atau ketentuan yang sudah diberikan oleh BGN. Silakan Mbak Sony. ya. Kami harapkan seluruh kepala SPPG ya itu betul-betul menjadi perpanjangan tangan BGN di dalam melaksanakan fungsi kontrol. Untuk melaksanakan fungsi kontrol dengan baik, maka kedepankan koordinasi, komunikasi, dan tingkatkan informasi. Koordinasi dengan siapa? Koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Kalau KSPPG, ya koordinasi dengan kepala desa atau lurah. Kalau koordinator kecamatan, koordinasi dengan camat, dengan danramil, dengan kapolsek. Korwil SPPI melaksanakan koordinasi dengan siapa? Dengan Satgas MBG Kabupaten Kota, dengan Dandim, dengan Kodim, dengan Polres. Jadi ini koordinasi. Ya, komunikasi sekarang kan sudah tidak dibatasi secara lisan saja, ya. Bahkan rapat-rapat pun kan sudah melalui Zoom gitu. Nah, jadi komunikasi ini yang menjadi sekat. Nah, kemudian informasi. Kami wajibkan seluruh KSPPG memiliki 3 akun media sosial official ya, yaitu Instagram, Facebook, dan TikTok. Nih, nah kami pantau dari 27.000 itu rata-rata 18.000 akun sudah dibangun dan kami di sini melihat materi-materi yang diunggah di dalam media sosial karena kami wajibkan sebetulnya kamu informasikan jenis menu, kemudian kandungan gizi dan harga itu setiap hari melalui media sosial kepada siapa? Kepada masyarakat. Dan ini masyarakat dapat melakukan kontrol secara langsung membandingkan. Misalkan, kok di Instagramnya harganya sekian atau menunya ini kenyataannya lain. Nah itu silahkan dikritik, kalau perlu diprotes, gitu ya. Nah ini penekanan saya sehingga dengan
mereka menyadari sebagai perpanjangan tangan BGN dalam melaksanakan fungsi kontrol pelaksanaan MBG dengan mengedepankan koordinasi, komunikasi, dan informasi tadi, insya Allah program MBG optimal. Baik, baik. Pak Sony, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama Elsinta untuk memberikan beberapa penjelasan terkait dengan program makan bergizi gratis sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Pak Sony, sehat selalu. Sampai jumpa pada kesempatan yang Baik, lain. Selamat sore. terima kasih, Assalamualaikum. Salam sehat, Assalamualaikum.